Sebagai Menko itu memang sudah terjadi, semuanya tergantung pada partai, tapi tidak separah ini ya. Masuknya ya adanya akhirnya kita percaya pada proses penyanderaan. Di podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang, kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera, kalau kamu ndak mau saya ginikan, kalau ndak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus ini itu sudah ramah. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya, untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan, jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu. Sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih kok pengadilan bisa begitu? Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD membuat pernyataan mengejutkan yang menyoroti sisi gelap dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah wawancara terbuka dengan Bambang Wijayanto, ex-pimpinan KPK, Mahfud ini secara belak-belakan ya menyebut adanya rencana licik yang dilakukan oleh lingkar kekuasaan Jokowi demi mempertahankan cengkramannya terhadap pemerintahan. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Bahkan setelah masa jabatan resminya berakhir, pernyataan Mahfud MD ini menjadi perhatian serius karena disampaikan oleh figur hukum senior yang pernah berada dalam kabinet Jokowi sendiri. Ia mengungkap bahwa detail tentang berbagai skenario sistemis untuk memperpanjang pengaruh kekuasaan Jokowi baik melalui jalur konstitusional, politik maupun hukum dalam wawancara yang tayang di kanal YouTube Bambang Wijayanto Official pada Agustus 2024 ya. Mahfud ini mengatakan ya bahwa ide memperpanjang kekuasaan Jokowi ini bukanlah sekedar rumor, melainkan upaya yang sudah berjalan sistemis sejak tahun 2022. Yang bilang itu ide liar hanya akal-akalan, saya tahu betul karena waktu itu saya masih duduk sebagai Menko. Pertemuan-pertemuan untuk membahas rencana perpanjangan masa jabatan sudah terjadi, bahkan sudah dirancang sebagaimana skenario-nya dimainkan lewat desas-desus lembaga survei sampai pengadilan. Ujar Mahfud MD ya, bahkan pernyataan Mahfud ini mengarah pada upaya memperpanjang masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu, gugatan hukum dan manipulasi narasi publik yang dikendalikan dari dalam kekuasaan sendiri. Mahfud membongkar bahwa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ataupun yang sering dikenal dengan APDESI ya pernah dilibatkan dalam skenario munculnya aspirasi publik palsu untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi ini. Antara 7 sampai 10 pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Salah satunya misalnya menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang APBN. APBN kok pakai Perpres? Menihilkan DPR. Padahal pasal 23 Undang-Undang Dasar itu menyusun dan menetapkan APBN itu harus bersama-sama dengan DPR. Ini diterbitkan begitu saja dengan Perpres misalnya. Waktu itu ada gerakan dari kepala desa yang minta presiden 3 periode. Tapi kita tahu semua, itu bukan murni aspirasi ya, mereka digerakkan, ujar Mahfud. Dia menuding di balik gerakan itu terdapat keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dan menteri aktif yang menyusun narasi rakyat masih ingin Jokowi memimpin. Nah, selain itu ya, Mahfud juga menyoroti proses manipulatif di Mahkamah Konstitusi MK dalam menetapkan putusan batas usia calon presiden atau wakil presiden, yang pada akhirnya ini membuka jalan bagi Gibran, putra Jokowi, untuk maju sebagai cawapres. Itu putusan paling telanjang intervensi politiknya ya. Yang memutus adalah pamannya sendiri, apalagi yang kurang sebagai bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan, tegas Mahfud. Ya ini menyebut ya, sebagai bagian dari penyusunan dinasti politik dengan skema hukum sebagai alat,
bukan sebagai penjaga etika bernegara. Pernyataan Mahfud langsung mendapat sorotan tajam dari sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan politisi oposisi. Banyak yang menganggap bahwa Mahfud ini hanya mengungkapkan apa yang selama ini menjadi rahasia umum, tetapi disimpan rapat oleh para pejabat dalam sistem. Contohnya, Rocky Gerung yang menyebut pernyataan Mahfud ini sebagai konfirmasi dari dalam tentang upaya pelemahan demokrasi oleh elit kekuasaan. Kemudian ada juga ya Refli Harun yang merupakan pakar hukum tata negara yang menyebut putusan MK soal batas usia dalam kasus Partai Prima sebagai presiden buruk bagi hukum Indonesia. Nah, sementara itu dari pihak yang mendukung pemerintah belum ada juga ya bantahan langsung terhadap isi pernyataan Mahfud ini. Namun sejumlah juru bicara menuding Mahfud ini sedang mencari panggung politik setelah gagal dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Yang meski Jokowi secara terbuka ya menyatakan menolak wacana 3 periode, Mahfud ini menilai bahwa manuver politik ini yang muncul dari lingkaran dalamnya membuktikan bagaimana ya sebaliknya yang ada ya. Kalau dia tidak mau 3 periode, kenapa tidak pernah dengan tegas ya menghentikan manuver para pembantunya? Kenapa justru membiarkan itu hidup ya? Tentang Mahfud MD, ya menurut Mahfud MD ya, tindakan Jokowi yang tidak menghentikan upaya tersebut menunjukkan sikap ambiguitas yang disengaja demi mempertahankan pengaruh bahkan ketika kekuasaan formal sudah usai. Tak lama setelah Mahfud MD ini membongkar berbagai rencana liciknya dari pemerintahan Jokowi ini, publik ini dikejutkan oleh kabar bahwa Mahfud MD ini justru diundang kembali untuk masuk lingkaran kekuasaan. Nah, kali ini dalam bentuk tawaran sebagai Ketua Komite Reformasi Polri, lembaga non-struktural yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo melalui keputusan Presiden atau Kepres. Ya, meski Mahfud MD belum menyatakan sikap resmi ya menolak ataupun menerima, banyak pihak yang mempertanyakan motif dibalik tawaran tersebut. Ya, di mata sejumlah pengamat dan aktivis sipil, langkah ini bukanlah bentuk penghormatan atas rekam jejak Mahfud MD, melainkan strategi politik Jokowi untuk mengamankan dirinya dari kritik lanjutan, terutama terkait penegakan hukum dan pengaruh politik di Polri. Dalam beberapa kesempatan, Mahfud MD ini menanggapi tawaran itu secara hati-hati. Ia mengaku diminta menjadi ketua komite oleh Prabowo langsung, namun hingga kini belum memberikan jawaban. Saya diminta Presiden untuk membantu reformasi Polri lewat komite itu. Saya hargai, tapi saya juga perlu berpikir nih, apakah ini sejalan dengan apa yang selama ini saya perjuangkan? Kata Mahfud MD dalam pernyataan pada akhir Agustus 2025 kemarin. Banyak pihak yang menduga bahwa tawaran ini justru menjadi ujian bagi integritas Mahfud. Apakah ia ini akan berkompromi dan kembali masuk ke sistem yang pernah ia kritik sebagai yang menyimpang dari demokrasi, atau tetap mengambil posisi sebagai penjaga moral di luar kekuasaan? Bagi banyak pengamat ya, situasi ini menandai babak baru dalam relasi antara Mahfud MD, Jokowi, dan juga Prabowo. Apakah Mahfud ini akan tetap menjadi pengkritik independen dari luar sistem atau justru ikut bergabung ke dalam kekuasaan yang selama ini ia tuding telah menyimpang dari demokrasi? Mahfud MD telah lama dikenal sebagai salah satu tokoh yang berdiri di garis depan dalam memperjuangkan konstitusi dan penegakan hukum. Ia tidak segan mengkritik Jokowi saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam, bahkan dengan terang-terangan ya. Mahfud MD ini menyebut ada rencana licik yang dijalankan oleh kekuasaan untuk memperpanjang pengaruh politik presiden. Ya, meski masa jabatannya secara konstitusional telah selesai, ketika Mahfud MD menyebut ketika putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres atau sebagai intervensi hukum paling terang-terangan, publik ini ya melihat sebagai figur moral yang berani berdiri sendirian melawan arus kekuasaan. Namun kini Mahfud justru ditawari untuk masuk ke sistem itu kembali. Di kalangan elit, ajakan ini dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo tak ingin Mahfud ini menjadi oposisi terbuka terhadap proyek politik dari dinasti yang ia bangun melalui Gibran Rakebumi Raka. Sementara dari sisi Prabowo sendiri, keinginan melibatkan Mahfud dalam reformasi Polri ini dianggap sebagai bagian dari strategi stabilisasi politik menuju pemerintahan baru. Nah, pembentukan Komite Reformasi Polri ini juga dinilai oleh sebagian pengamat sebagai langkah simbolik yang tidak didesain untuk melakukan perubahan nyata.